Siang hari ini kami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Timur telah melakukan pendaftaran. Saat ini kami memang mengajukan kader itu full 65 orang di dapat 8 daerah pemilihan. Kami memiliki target rasional itu di 4 dapil, tapi kalau target emosional bisa di 6 dapil. Siang hari ini kami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Timur telah melakukan pendaftaran DPR ya, pada kontestasi pileg nanti di Februari 2024. Kami telah mengajukan calon anggota DPR provinsi di 8 dapil berjumlah 65 kader. Jadi kami maju full dan telah diterima oleh KPU proses pemeriksaan berkas dan dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya akan dicek dokumen-dokumen lainnya. Partai ini semenjak status akor dulu ya, masih zaman 3 partai itu kami selalu mendapatkan 1 kursi. Kemudian ketika reformasi kita juga mendapatkan 1 kursi dapil 6, dapil Flores Timur Lembata Alor, dari periode ke periode. Kemudian sempat hilang 1 periode, kemudian kita merebut kembali kursi yang 1 itu, tapi berubah dapilnya dari dapil 3 Daratan Sumba. Saat ini kami memang mengajukan kader itu full 65 orang di dapat 8 daerah pemilihan. Kami memiliki target rasional itu di 4 dapil, tapi kalau target emosional bisa di 6 dapil. Target kami itu di dapil 1 insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghasilkan 1 kursi. Dapil 2 Kabupaten Kota, Kabupaten Kupang, kemudian Rotendao dan Sabore Jua juga kita berharap bisa mendapatkan 1 kursi. Kemudian dapil 3 saat ini kita sudah memperoleh kursi, tinggal mempertahankannya. Kemudian dapil 6 Flores Timur Lembata Alor yang memang setiap pemilihan itu kami selalu mendapatkan kursi di daerah itu. Menjadi target emosional ada 2 daerah pemilihan, yaitu dapil 6 dan dapil 5 dan dapil 4 ya. Karena apa? Karena di dapil 4 itu ada 10 kursi, kemudian dapil 5 itu 11 kursi. Dari aspek probability atau teori kemungkinan, jika kita memasang kader yang banyak sesuai dengan jumlah kursi ya,
dan sosialisasi, kemudian ketokohan dan seterusnya, ya sangat memungkinkan dari aspek probabilitas seperti saya sampaikan tadi, memiliki peluang kemungkinan yang besar untuk mendapatkan kursi. Selain itu memang kita juga punya kader yang bagus-bagus di dapil SOE, kemudian tampil 8 TPU Bengkulu dan Malaka. Jauh sebelum kami melakukan musyawarah pimpinan nasional dan memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres dari P3, saya sudah melakukan deklarasi untuk mendukung beliau, dihadiri oleh 22 kabupaten kota, ketua dari 22 kabupaten kota. Sebelum kami membuat rapat pimpinan wilayah, beberapa bulan sebelum itu saya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk menjaring aspirasi masyarakat di mana tempat beliau hadir, mereka tinggal. Dan memang ketika kami musyawarah kerja wilayah, secara aklamasi mereka meminta untuk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk kita mendorong Pak Ganjar. Kenapa? Karena dalam penglihatan kami, Pak Ganjar adalah nasionalis sejati. Bukan karena beliau kader partai PDIP, tidak, tetapi beliau kader nasional yang memang harus kita dukung. Kita melihat bahwa sepanjang ini Pak Jokowi sudah membangun Indonesia dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membangun hanya di satu area saja, di barat saja, tetapi tengah dan timur, bahkan di Nusa Tenggara Timur udah belasan kali beliau hadir dan tidur di sini. Ya, terlepas dari itu secara emosional, tapi kami menilai bahwa Pak Jokowi termasuk berhasil dalam tidak hanya proses pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan seterusnya, tetapi beliau juga membangun sumber daya manusia yang baik. Ya, oleh karenanya kami berharap bahwa Pak Ganjar ini tokoh yang memiliki kemiripan dengan Pak Jokowi, sehingga jika beliau kita usung, dukung dan terpilih, maka bisa menunjukkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Kita berharap bahwa beliau berpaketan dengan paket yang religius, ya. Bahwa saya juga sampaikan pada tanggal 23 kemarin kami diundang ke Yogyakarta. Kebetulan saya itu diminta untuk mewakili seluruh Indonesia, ketua seluruh Indonesia Tengah dan seluruh Indonesia Timur, menyampaikan pendapat saya, dan saya sampaikan apa yang telah saya lakukan di Nusa Tenggara Timur, dan kemudian kita bersama memutuskan Pak Ganjar sebagai calon presiden Republik Indonesia bersama PDIP. Tinggal nanti cawapresnya kita masih sementara berdiskusi dengan teman-teman PDIP untuk bisa menghasilkan cawapres yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, punya nilai elektabilitas. Kemudian ya ini kan persoalan politik, jadi memang membutuhkan figur yang bisa dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk pembangunan selalu mendukung itu menang. Iya, kami pernah mendukung Ibu Mega dan Hansahas, menang kan? Iya. Kami mendukung Pak Jokowi, menang juga kan? Gitu. Kami yakin dan percaya, saya sampaikan kepada seluruh kader partai, ketika kita sudah mendeklarasikan, kemudian memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, tidak boleh bergeser satu senti pun dari keputusan itu. Yang pasti bahwa walaupun di Nusa Tenggara Timur semua kader partai itu memiliki komitmen yang sama, tetapi kalau bergeser dari apa yang telah diputuskan oleh pusat, maka ada konsekuensi yang harus diterima sebagai kader partai. Seperti itu. Saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, saya lebih melihat bahwa orang mengajak masyarakat memilih orang itu bukan karena dia partai apa, bukan karena dia agama atau suku apa. Dalam perspektif politik education, kita sebagai pimpinan partai harus menjelaskan, memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat, menghilangkan politik identitas. Seperti dulu kami mendukung Ahok di DKI Jakarta, Partai Persatuan mendukung Ahok di DKI Jakarta, karena menurut kami beliau adalah tokoh yang memang bisa membangun DKI Jakarta. Ya, tetapi pada akhirnya misalnya beliau tidak menjadi gubernur, kita serahkan kepada Tuhan. Rancanganku
bukan perencanaan.